Jadi saya ingin menyampaikan, pertama, Mulyono atau Jokowi adalah presiden terburuk yang dimiliki bangsa Indonesia. Ini adalah pesan yang kuat kepada istana bahwa dalam bernegara tidak boleh ada satu keluarga yang merasa superior. Terima kasih buat rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat, para pejuang keadilan. Saya atas nama inisiator acara sangat mengapresiasi kehadiran kawan-kawan semua di acara 1 Oktober sebagai gelombang pertama konsolidasi tokoh dan elemen rakyat untuk menuntut keadilan. Apakah saudara-saudara datang ke sini dengan satu tekad untuk melawan ketidakadilan? Kurang kuat. Apakah masih ada keberanian dari anak bangsa untuk menuntut keadilan? Dengan semangat ini, kita pastikan tanggal 20 Oktober nanti hak rakyat untuk mengadili rezim Jokowi. Kita dalam 1 dekade anak bangsa dicerai-berai. Elemen bangsa terjebak dalam kotak-kotak politik rezim Jokowi. Tetapi hari ini kita buktikan dari semua elemen bangsa, tokoh-tokoh yang konsisten memperjuangkan gerakan keadilan berkumpul di sini. Ini adalah pesan yang kuat kepada istana bahwa dalam bernegara tidak boleh ada satu keluarga yang merasa superior. Sebagai penyelenggara acara, saya pastikan di tempat ini steril. Kami telah memetakan wilayah sekitar Menteng. Tidak ada antik Mulyono yang coba-coba untuk masuk ke ini. Tindakan mereka membubarkan forum yang dihadiri para tokoh adalah tindakan yang sangat terkutuk. Menunjukkan bahwa Mulyono mengalami ketakutan luar biasa. Makanya kalau mau berkuasa, jangan merasa superior, jangan merasa paling hebat. Sudah usung anak, usung mantu, istrinya juga diduga terlibat skandal tambang. Ini rezim yang paling saya dan Anda semua membaca di seluruh pelosok Indonesia demo yang digelar oleh adik-adik mahasiswa dan rakyat. Isinya sangat jelas. Jokowi turun dari kekuasaan harus diadili. Setuju? Yang tidak hadir di tempat ini secara sengaja, yang tidak hadir di tempat ini, yang kami sudah undang para tokoh-tokoh secara sengaja tidak hadir karena takut,
mengkhianat dan telah memaafkan Jokowi. Jangan baru digertak preman sedikit takut. Saudara-saudara sekalian, forum ini bebas untuk berinteraksi dan saling bertukar pikiran. Saya mohon bapak-bapak tidak jenuh, tidak ngobrol, supaya pendapat-pendapat dari tokoh-tokoh kritis yang kami akan undang di forum ini dapat menyampaikan pesan-pesan moral secara tegas di seluruh channel media untuk mengatakan bahwa tanggal 20 Oktober rakyat bersatu mengadili Jokowi. Wassalam. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin menyampaikan, pertama, Mulyono atau Jokowi adalah presiden terburuk yang dimiliki bangsa Indonesia. Mengapa terburuk? Pertama, dia memperlakukan undang-undang dasar seperti anggaran rumah tangga, rukun kampung dia. Ya. Betul-betul ini sebuah manusia toksik yang bodoh bin tengil, ya, yang betul-betul menghina Undang-Undang Dasar 1945. Dia lupa UUD itu dasarnya undang-undang, tapi oleh si Jokowi ini, ya, itu betul-betul menghina kita semua. Dan yang kedua, dia penampilannya seperti rakyat biasa, pelongo-pelongo, korar-korar, tapi dalam hatinya dia itu mengabdi kepada kepentingan korporat dan konglomerat pemilik modal. Hubungan dia dengan Beijing, saya kira sudah menjadi rahasia umum. Yang ketiga, saya berani menyimpulkan, sesungguhnya dia telah menjadikan Indonesia sebagai negara subordinat negara Tiongkok daratan itu. Jadi sesembahan dia itu bukan Allah yang Maha Kuasa, tapi adalah paman Xi Jinping, ya, yang dia adalah presiden Cina, kemudian juga sekretaris jenderal Partai Komunis Cina, kemudian juga kepala intelijen, kepala PLA, People's Liberation Army, angkatan militernya Cina itu. Dan ini sesuatu yang betul-betul memang menghina bangsa sendiri. Nah, setelah tidak terlalu panjang, sudah waktunya kita beri kesempatan, ya, insya Allah 20 Oktober nanti, Pak Prabowo dan Gibran, nggak apa-apa, dilantik dulu. Setelah itu 21 Oktober kita akan gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran, ya, si Bukafa itu, yang dia kotor, ya, serba pornografi, ya, yang dipikir dia itu bukan negara kita, kemauan rakyat, keadilan nggak ada, ya, tapi hanya maaf, pokoknya kita tahulah, ya. Nah, terakhir kita jangan pernah lupa berdoa kepada Allah. Jadi saya sekali mensitir ayat pendek dalam surat Ibrahim berbunyi, waqad makaru makrohum wa indallahi makruhum wa in kana makrum litazula minhul jibal. Jadi sesungguhnya orang membuat makar, ya, seperti Mulyono ini kan suka membuat makar. Itu makar mereka ada di genggaman Allah. Jadi nggak kemana-mana. Ya. Sekalipun makar mereka itu dimaksudkan untuk melenyapkan beberapa gunung. Ya. Ini dahsyat sekali. Ya. Jadi manusia itu cuma debunya debu. Kalau kemeluntuh, takabur seperti Mulyono itu insya Allah akan tenggelam. Dan yang penting kita harus seret dia ke penjara. Ya. Syahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Revi. Karena waktunya mepet, siap. Saya hanya ingin sekitar 5 menit saja, karena dalam gambar ini banyak tokoh Petruk, ya. Jadi saya akan menceritakan soal filosofi Petruk jadi ratu atau Petruk jadi raja. Sebelum ada Fufu Papa, ini yang lebih penting. Wah, ini bibitnya Fufu Papa.
Ya, tahu? Jadi ini harus keluarkan dulu. Jadi saya akan cerita biasanya kalau wayang itu dalam bahasa Jawa. Tapi kali ini saya akan cerita dalam bahasa Indonesia biar gampang. Ucap kacerito, bumi numpang kancing, langit kelap-kelap, ing Oslo, sanes Solo, bukan Solo, tapi Oslo, ada sosok dekil, sosok hitam, jelek, elek, betul, yang kemudian diberi pencitraan yang luar biasa. Dia adalah Petro, mendapatkan gelar Best Mayor in the world. Petro kok bisa untuk mayor, Petro kok bisa dapat mayor. Luar biasanya, dia berucap ketika ada banjir di mana-mana. Banjir itu akan bisa tuntas kalau saya jadi gubernur Jakarta. Maka berangkatlah dia naik mobil SMK. Mana SMK-nya? Nggak ada, karena SMK-nya. Nah, kemudian setelah dia di Jakarta, dia dibedaki. Petro ini dibedaki, dikasih warna seperti pasukan silver yang ada di traffic light itu. Nah, ya, tapi ini bukan silver cebokernya Fufafa ya, itu ada silver juga namanya, Silverster itu namanya. Nah, kalau ini silver yang lain, tapi bukan silver. Dia kemudian setelah dibedaki, kemudian dia masuk, dan kalau wayang itu akan masuk menjadi sebuah lakon, namanya Gorong-Gorong. Oh. Jadilah dia menjelma menjadi Petro yang berkulit emas. Petro berkulit emas ini kemudian memimpin ibu kota DKI Jakarta. Ketika kemudian dia menjadi pemimpin di DKI Jakarta, banjir tidak juga hilang. Betul? Dia kemudian berucap, banjir akan hilang kalau saya menjadi presiden Konoha. Wah, kemudian didukung oligarki. Dia kemudian menemukan, kalau dalam cerita sebenarnya, dia menemukannya namanya Serat Kalimosodo. Serat Kalimosodo itu adalah surat kalimat syahadat. Tapi apa benar dia mengucap kalimat syahadat? Nah, itu. Kemudian dia berubah menjadi Raja Petruk. Inilah Raja Petruk. Bukan Raja Jawa, tapi Raja Petruk. Ada gambarnya. Raja Petruk ini memang tidak layak menjadi raja, Kang Refli. Ini orang yang hitam tadi. Kemudian dipakaiani, dikasih, dan dia kemudian dikenal dalam dunia pewayangan sebagai tokoh namanya Wel Geduel B. Wel Geduel B itu artinya apa? Dia geduel, dia itu pakaiannya rapi, tapi rakyatnya cuek bebek. Rakyatnya diterlantarkan. Kemudian ini asli. Dalam referensi Raja Petruk atau Petruk Dadi Ratu ini dikenal dengan nama kantong bolong. Ini asli. Jadi filosofinya jelas. Kantong bolong itu kantong yang berisi 11.000 triliun. Betul? Bolong tapi nggak ada isinya. Satu-satunya cara untuk kemudian dalam cerita pewayangan menurunkan Petruk ini hanya satu cara. Tangkap sang Petruk, copot aji-aji di kepalanya. Jadi itu pesan moralnya. Mari kita copot kepala raja ini dari Raja Petruk, dan kemudian jadilah dia kemudian diadili. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita berkumpul di sini untuk mengingatkan kita semua bahwa telah terjadi kerusakan yang luar biasa, kerusakan yang paling luar biasa dari rezim Mulyono ini, Joko Widodo ini, adalah rusaknya peradaban. Peradaban itu adalah penemuan manusia terhadap Sang Pencipta yang melahirkan agama dan ilmu pengetahuan. Dua hal itu dilandasi oleh etika dan moral. Ketika etika dan moral itu runtuh, maka peradaban itu juga runtuh. Itu sebabnya teman-teman dari Partai Negoro ini ingin berjuang kembali untuk menemukan peradaban bangsa Indonesia. Tadi sahabat saya Roy Suryo sudah memetaskan Petruk jadi raja. Ini bagi teman-teman yang bukan Jawa, saya ingin menjelaskan bahwa secara filosofi Jawa itu bukan berarti bahwa rakyat tidak boleh menjadi pemimpin. Kalau rakyat menjadi pemimpin menjadi berantakan, itu bukan itu maksud dari Petruk jadi raja. Jadi Petruk jadi raja itu adalah kritik terhadap para kesatria. Ketika para kesatria berkhianat, ketika para kesatria korup, ketika para kesatria tidak menjalankan perintah-perintah konstitusi, maka situasi akan menjadi buruk. Dan itulah sebabnya kemudian muncul seorang Petruk dengan jiwa yang terkutuk memimpin bangsa, memimpin negara. Jadi kita pernah punya pengalaman dua kali bagaimana dari rakyat biasa menjadi pemimpin. Di masa lalu kita pernah mendengar kisah Ken Arok. Ken Arok itu dari rakyat jelata, kemudian ketemu Tunggul Ametung, kemudian ditarik Tunggul Ametung ke istana, dimuliakan oleh Tunggul Ametung. Tapi karena mental buruk, Ken Arok itu kemudian membunuh Tunggul Ametung dan memperkosa istrinya Ken Dedes. Dan kemudian lahirnya keturunan yang kemudian menjadi raja-raja Jawa. Sejarah tidak pernah mengutuk perbuatan Ken Arok. Sehingga sampai hari ini kita melihat bahwa keturunan raja-raja Jawa itu adalah keturunan Ken Arok, termasuk Raden Wijaya pendiri Majapahit. Nah kemudian di zaman modern ini ada anak rakyat jelata dari Boyolali dimuliakan oleh demokrasi. Kemudian tapi dia membunuh demokrasi, memperkosa konstitusi, kemudian melahirkan anak-anak yang diharapkan menjadi para pemimpin keturunannya menjadi bangsa hari ini. Dan ini tidak boleh terjadi. Karena itu kita semua di sini kalangan civil society harus tetap bersatu, karena ke depan kita akan mendapat pemerintahan yang baru yang kita belum tahu jenis kelaminnya seperti apa. Kalau civil society tetap kompak, dan kita akan berharap kita menjaga demokrasi, karena demokrasi ini penting, bukan sekedar mekanisme rekrutmen kepemimpinan, tapi demokrasi adalah budaya. Demokrasi dasarnya adalah bagaimana mengatur kehidupan berbangsa bernegara ini untuk masa depan. Jadi dasar demokrasi adalah untuk kepentingan masa depan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk mengakhiri rezim ini, tadi setelah endingnya Roy Suryo mengatakan Petruk harus diadili, maka inilah puisi pengadilan Petruk. Petruk terlanjur jadi raja, dilubatkan 9 naga, digorong-gorong kemunafikan. Saat itu rembulan menutupi matahari, 8 menyelimuti mata hati, akal sehat terperosok diselokan, kalangan intelektual ikutan bebal, cermin di budaya memang nyerap semua daya. Petruk pun jadi berhala, dipuja demi jabatan dan kekayaan, melimpahkan dosa di mana-mana, mengguncang kesadaran akal pikiran. Oh, kenapa zaman begini edan, lebih edan dari zaman Ronggo Warsito. Hutan dibikin bopeng, tapi kota yang dijanjikan tak pernah menjadi nyata. Ibu kota hanya dusta. Dinasti dibangun strategi ambisi,
para pangeran ingusan kian jumawa dari atas tahta kepalsuan, nebar dosa di mana-mana. Hidupnya mewah, rakyatnya susah. Superjet melesat nembus batas kesadaran, langit tersodok, langit runtuh. Tapi sekalipun langit runtuh, katamu, keadilan harus tetap ditegakkan. Doa orang-orang tertindas guncang aras. Malaikat penjaga kebenaran mengutuk Petrus, kembalikan si pendusta ke gorong-gorong, teronggok dalam tumpukan sampah kebohongan. Maka perburuan pun dimulai. Orang-orang kampung ngepung gunung, isir bibir sungai, merambah setiap lembah celah lembah. Obor di tangan kiri, di tangan kanan. Ada juga yang nenteng bambu dengan ujung yang runcing, tajam, telanjang, dan mengancam. Boneka kayu, hei boneka kayu, sembunyi di mana ia? Tangkap si penipu itu. Di langit, bulan yang tinggal sepotong menyaksikan si pembohong nyisiri gorong-gorong. Menyepuk takdirnya, teronggok di pojok ruang kosong, dingin dan suram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.